Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi, trainer grafologi Power School nomor 1 di Indonesia, founder dan owner dari Rich Innovation. Oke, hari ini kita akan membahas tentang margin kiri dan kanan. Margin kiri dan kanan ini hubungannya dengan masa depan ya. Jadi masa lalu dan masa depan. Kalau margin kiri itu hubungannya dengan masa lalu, apa yang berhubungan dengan masa lalu yaitu beban mental yang ada di masa lalu. Sedangkan margin kanan itu berhubungan dengan masa depan. Masa depan itu hubungannya dengan perencanaan masa depan. Oke, sudah penasaran? Kita akan lihat saja langsung apa saja yang dibahas di dalam pembahasan margin kiri dan kanan ini. Sebelumnya silakan subscribe dulu di Richard Afandi Channel, dan ini khusus link ini saya bagikan khusus untuk pembelajar grafologi basic. Jadi ini adalah merupakan bonus untuk teman-teman yang belajar grafologi basic, baik pembeli buku maupun pembelajar grafologi basic. Oke, jadi kalau kita membahas margin, jadi dari sebuah kertas itu pasti ada batas kiri, batas tepinya ya. Batas tepi itu bukan hanya margin kiri dan kanan, tapi juga ada atas dan bawah. Tapi khusus hari ini kita akan bahas fokus pada margin kiri dan margin kanan, gitu ya. Nah, inilah margin. Jadi batas yang ada di samping kanan dan kiri itu disebut margin. Di atas dan bawah juga disebut margin, gitu ya. Nah, kalau kita pakai grafologi Eropa, gitu ya, margin ini hubungannya dengan bagaimana orang itu mau didekati dan mendekati seseorang. Mau membagi privasinya dan mau untuk mendekati orang lain atau keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu kalau di Eropa ya, dengan grafologi Eropa. Kalau pakai grafologi American atau secara umum gitu ya, holistik secara umum, margin ini berhubungan dengan tiga area gitu ya. Jadi kalau misalkan kanan itu kiri itu ada area masa lalu, tengah masa kini, kanan masa depan. Kalau ini kalau kita pakai teorinya Freud gitu ya, Sigmund Freud. Jadi dibagi tiga gitu ya, tiga area gitu ya. Area masa lalu, masa kini, masa depan. Area bawah itu id, tengah ego, atas super ego gitu. Jadi kalau kita membahas secara umum pembagian area itu seperti itu. Jadi semakin ke kiri berarti arahnya dia semakin ke arah masa lalu. Semakin ke kanan berarti ke arah masa depan. Semakin ke bawah berarti semakin dominan egonya. Semakin ke atas berarti dia semakin dominan super egonya. Seperti itu. Yang bagus yang mana? Yang batas tepinya rata dan tidak terlalu lebar gitu ya. Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja ukurannya berapa? Nanti kita akan bahas. Jadi kalau kita bahas margin, margin itu adalah batas-batas tepi halaman. Sisi kiri mewakili masa lalu, sisi di mana penulis memulai tulisannya, sisi kanan merupakan simbol tujuan yang ingin dicapai dan masa depan. Jadi ini pembagiannya tadi menggunakan pembagian dari Freud tadi ya, seperti itu. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus adalah marginnya seimbang. Gitu ya. Margin yang seimbang itu kisarannya berapa? Ini beda-beda literatur, beda-beda ukuran, tapi yang umum adalah ukurannya 2,5 cm gitu ya. Yang baik gitu ya. Walaupun kalau beberapa literatur kebanyakan di 1 cm itu udah masuk yang ibaratnya yang diharapkan atau yang normal seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 cm berarti itu terlalu sempit. Masuknya sempit ya, sorry. Masuknya sempit. Kalau lebih dari 1 cm, bahkan lebih dari 2,5 cm, kalau di sini kan 2,5 cm ya. Kalau lebih dari 2,5 cm berarti dia lebar gitu ya. Tapi kalau misalkan pas 2,5 cm, 1 cm sampai 2,5 cm berarti dia normal seperti itu. Nah, orang-orang yang mempunyai margin yang seimbang, margin kiri kanan, atas bawah seimbang gitu ya. Jadi orangnya memiliki keteraturan, kendali yang baik, kesadaran akan batas-batas gitu ya. Bagusnya tuh luar biasanya dia di situ dia punya batas sosial yang baik.
nggak terlalu membutuhkan aspirasi atau nggak terlalu membutuhkan untuk ventilasi emosinya ke orang lain juga gitu ya, nggak terlalu juga tergantung oleh orang lain juga gitu, nggak terlalu juga ingin terlalu antusias mendekati orang gitu. Jadi dia orang yang cukup bisa menjaga privasinya dengan baik, menjaga jarak sosialnya dengan baik, tidak terlalu dekat dengan orang, tidak terlalu jauh juga dengan orang. Hal ini menggambarkan kemampuan perencanaan perorganisasian juga, apakah dia memberi penekanan pada aturan umum dalam berperilaku atau tidak. Jadi semakin dia tertata rapih, berarti dia juga semakin perencanaannya cukup baik gitu ya. Seperti itu. Nah, kita sekarang akan membahas tentang margin kiri ya. Margin kiri itu hubungannya dengan beban masa lalu. Kenapa ini penting gitu ya? Jadi dalam menjalani kehidupan, jika seseorang mempunyai beban masa lalu, entah itu traumatis, entah itu pilihan yang salah, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu akan membentuk dirinya untuk kalau istilahnya morfogenesis gitu ya, mencapai sempurna gitu ya. Karena kalau misalkan dia tertahan di tahap fase ini karena gara-gara beban masa lalu, maka dia akan statis gitu. Nah, kalau statis yang berbahaya adalah dia tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Tidak mampu menyelesaikan tugas ke depannya karena menganggap tugas yang sebelumnya tidak tercapai. Gitu. Jadi karena beban masa lalunya dia menjadi sulit, kalau bahasa gaulnya sulit move on gitu ya. Ketika mau mengerjakan sesuatu dia selalu mikir, dulu saya gagal, saya nggak bisa, saya nggak mungkin gini gitu ya. Jadi arahnya adalah beban masa lalu itu sebenarnya negatifnya dia membuat seseorang sulit untuk berkembang. Positifnya apa? Terkadang kita perlu berhati-hati memang ketika memilih atau melakukan sesuatu. Kita harus melihat pengalaman kita di masa lalu agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi saran saya tetap bagusnya margin kirinya itu adalah normal gitu ya. Dan margin kiri yang normal itu mampu berpikir jernih, memiliki kepedulian terhadap orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu sempit margin kirinya, dia apa-apa melihat ke masa lalu gitu. Sehingga kurang jernih dalam berpikir gitu. Jadi kalau misalkan kurang dari 2,5 cm atau 1 cm lah, 1 cm sampai 2,5 cm, kurang dari itu udah masuknya ke sempit gitu ya. Nah, orang-orang yang margin kirinya di antara ini gitu ya, di antara 1 cm sampai 2,5 cm, itu dia mampu menyikapi masa lalu untuk menjadi bahan evaluasi dan penyemangat kehidupan yang sekarang. Jadi kalau kita lihat seseorang itu kan ada yang stres itu ya, kalau stres itu kan menjadi sebuah eustress atau distress gitu, membuat dia bersemangat atau membuat dia malah ngedon gitu. Nah, jadi pengalaman masa lalu itu dijadiin dirinya untuk bersemangat, untuk meraih cita-citanya, itu merupakan suatu pengalaman saya untuk satu langkah lebih maju gitu ya. Itu yang margin kirinya normal. Nah, kalau misalkan margin kirinya sempit, itu biasanya apa? Biasanya karena dia punya ketakutan di masa lalu tersebut, dia biasanya mencari titik nyaman. Takut akan masa depan, adanya penekanan diri, ketakutan akan masa depan, dan kurangnya spontanitas. Karena apa? Karena hati-hati ketika mengerjakan sesuatu gitu ya. Sehingga dia menjadi sulit move gitu, susah move on gitu. Nah, jadi bagusnya normal-normal aja gitu ya, 1 cm sampai 2,5 cm gitu ya. Di bawah itu sudah termasuk sempit. Kalau sempit berarti dia punya beban masa lalu yang kuat, seperti itu. Nah, yang tadi itu dikatakan sempit apabila orientasinya fokus pada margin kiri ya. Jadi margin kirinya penuh, margin kanannya kosong gitu ya. Jadi fokusnya orientasinya ke margin kiri. Gitu. Karena akan hubungannya dengan perencanaan masa depan juga. Tapi kalau misalkan kita bahas sempitnya aja di margin kiri, artinya sama saja gitu ya.
Nah, kalau misalkan orientasinya di margin kanan gitu ya, dia terlalu mepet ke kanan. Kanan ini hubungannya dengan masa depan gitu, perencanaan masa depan. Orang-orang yang margin kirinya terlalu lebar gitu ya, itu biasanya orang-orang yang menghindari masa lalu. Semakin margin kirinya lebar, berarti semakin dia menghindari masa lalu. Dia fokus ke masa depan gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang margin kanannya sempit, artinya apa? Itu orang yang berani bertindak, berani mengambil resiko. Nah, tapi ada tapinya. Kalau dia tidak berbentur. Tapi kalau ada benturan sampai nyungsruk gitu ya, sampai di batas kanan itu biasanya kalau udah pengen sesuatu tuh nggak bisa ditahan. Orangnya kadang sembrono gitu dan terlalu memaksakan ketika inginkan sesuatu gitu ya. Jadi positifnya kalau misalkan dia orientasi ke kanan, margin kanannya penuh gitu ya, itu arahnya adalah berani bertindak, berani mengambil resiko, keberanian dalam menghadapi masa depan dan menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, selain tadi yang rata gitu ya, ada juga yang bentuknya berbeda seperti batas kiri yang melebar. Jadi awalnya sempit, lama-lama makin lebar. Ini batas kiri yang melebar atau margin kiri yang melebar. Margin kiri yang melebar artinya orang-orang yang awalnya membutuhkan pijakan yang jelas, kepastian. Setelah waktu tertentu ia baru akan berani dan antusias diri untuk bergerak maju. Jadi intinya sih gini, di saat ini dia sedang proses untuk keluar dari zona masa lalunya, gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ini lebih baiknya dari yang sempit tadi kirinya. Ini mungkin lebih baik daripada yang sempit tadi. Walaupun dia masih terpengaruh oleh masa lalunya dia. Dan dia mencoba untuk meraih masa depannya. Seperti itu. Nah, kebalikannya kalau misalkan yang menyempit, dia sudah mencoba. Awalnya cenderung berani menghadapi masa depan, tapi lama-lama mencari titik nyaman. Jadi dia mencoba, karena satu dan lain hal, akhirnya dia merasa tidak berani, akhirnya dia mencari titik nyaman. Seperti itu. Nah, tadi berhubungan dengan masa lalu. Sekarang hubungannya dengan masa depan. Kita fokus pada margin kanan, gitu ya. Nah, kalau margin kanannya sempit gimana? Margin kanan itu sama ya, tadi jaraknya dikatakan lebar apabila di atas 2,5 cm. Dikatakan normal apabila 1 sampai 2,5 cm, gitu ya. Jadi ada beberapa literatur yang mengatakan 1 cm, ada beberapa literatur yang mengatakan 2,5 cm, gitu ya. Jadi dikatakan sempit apabila kurang dari 1 cm, gitu ya. Atau pas di 1 cm juga itu udah masuk ambang sempit, gitu ya. Nah, margin kanan sempit itu artinya apa? Gitu. Dia adanya kesiapan menghadapi masa depan. Kemampuan mengorganisasikan dan mencapai masa depan. Itu bagusnya kalau margin kanannya sempit pas di 1 cm. Gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang margin kanannya sempit, dia cukup apik dan dia berani untuk bertindak untuk meraih masa depannya. Gitu ya. Nah, kalau lebar gimana? Kalau lebar, apalagi kalau lebarnya nggak beraturan gitu ya, itu orangnya punya kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Ragu-ragu, kalau bahasa saya tuh maju mundur cantik gitu ya. Baru mau jalan, mikir lagi, jalan lagi, mikir lagi. Tidak yakin dengan masa depan yang sesuai dengan harapan yang ada di pikiran dia gitu ya. Jadi pikirannya masih terganggu oleh seluruh pikiran-pikiran yang negatif yang ada di masa depan, seperti itu. Nah, kalau misalkan sampai terbentur, nah, sampai dia nulis gitu ya, udah mentok nih, malah dibenturin sengaja gitu ya, bukan dia coret ke bawah langsung bikin lagi, tapi dia nggak kasih jarak, langsung benturkan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat bersemangat gitu ya, tapi sayangnya tidak terkontrol, sorry. Sayangnya tidak terkontrol dalam mencapai harapannya gitu ya. Dan dia selalu mengikuti kata hatinya. Tidak mempedulikan orang-orang sekitar dia. Jadi orang-orang seperti ini kalau udah pengen tuh kekeh gitu, harus gitu seperti itu. Jadi bahayanya apa? Bahayanya adalah nggak semua bisa kita dapatkan. Tapi kalau orang-orang seperti ini kadang-kadang suka memaksakan sesuatu untuk mendapatkan itu. Dan kecenderungannya jika dia menulis seperti ini, itu dia kemungkinan sering melanggar hukum. Dari mulai yang kecil sampai yang besar gitu ya, seperti itu.
Jadi itu pembelajaran tentang margin gitu ya. Nah, kalau margin ini dihubungkan dengan grafologi Eropa gitu ya. Margin kiri itu berhubungan dengan keinginan untuk didekati gitu. Jadi semakin banyak beban masa lalu dia, otomatis semakin banyak hal yang ingin dia keluarkan dari pikiran dia gitu ya. Sehingga semakin sempit si margin kiri, berarti keinginan untuk didekati orang lainnya semakin besar. Keinginan untuk membagi apa yang ada di privasi di dalam dirinya untuk dikeluarkan karena bentuknya adalah beban itu semakin besar. Nah, kalau yang kanan itu hubungannya semakin sempit berarti semakin ingin mendekati orang lain gitu. Zona kanan itu zona mendekati orang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan dia semakin sempit, maka keinginan untuk menyapa, mendekati, care sama orang itu semakin besar. Walaupun kembali lagi kita nggak bisa melihat hanya satu indikator saja. Kita harus gabungkan dengan indikator-indikator yang lain. Seperti care, kita juga harus gabungkan dengan pilar pada huruf-huruf zona atas. Apakah dia miring kanan atau tidak, seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut lagi di aspek yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.